wah saya menangis ya, menangis melihat betapa perjuangan anak-anak Papua untuk menjadi pintar aja itu luar biasa sulitnya. Betul. Jadi kita bicara ketimpangan, kesenjangan itu masih sesuatu yang aktual. Pak Presiden sendiri memang mendorong percepatan pembangunan tersebut dan kita harus bekerja keras untuk itu karena instruksi jelas samakan kondisi di sana dengan di Jawa. Ya, tamu saya kali ini luar biasa. Akhirnya ini ada bau-bau istana juga datang ke studio podcast. Staf Sus Presiden Billy Membrasar hadir. Terima kasih. Terima kasih Kakak Helmi. Ini reuni. Reuni lah. Kau ceritakan bagaimana dulu berapa belas tahun lalu kita bertemu Billy? 2009. 2009 malah. Waktu itu Kakak Helmi bikin kompetisi untuk mempromosikan dengan Bima Arya. pemimpin muda dengan Bima Arya. Promosi pemimpin muda di Indonesia. Saya coba ikut daftar dan di situ ketemu. Terpilih ya? The Next Leader. The Next Leader. Acaranya tidak selesai tayang, tetapi saya kaget. Kemarin Pak Wali Kota Bogor itu telepon saya. Dan dulu ada Pak Anies Baswedan kan? Ada, mentornya Anies Baswedan yang menginisiasi Bima Arya. Dan saya adalah yang mendevelop karena itu reality show. Kita bikin acara namanya The Next Leader. The Next Leader, Saya kaget. Wali Kota Bogor bilang, Bang Helmi, tahu nggak? Itu alumninya waktu kau dilantik jadi staf sus, itu udah di mana-mana. Ada Billy, ada siapa lagi? Saya mana lupa. Ada Daniel Lazar Simanjuntak. Jubirnya Pak Prabowo. Terus ada Zulkaida Akbar, dia fisika kuantum di Amerika. Fermi Lab, di Fermi Lab Illinois. Terus ada staf ahli tenaga ahli di Kemenkominfo, Alfirana Muli. Jadi macam di mana-mana di seluruh dunia. Kalau kita reuni lucu kali Billy. Lucu. Ternyata prediksi waktu itu pilih berhasil ya. The Next Leader betulan. Iya, itu harusnya bikin kompetisi-kompetisi begitu. Iya. Daripada reality show nyanyi-nyanyi dangdut. Terus ada menangis-menangis. Nyanyi-nyanyi aja, dagis-dagis. Ini waktu itu Bima Arya itu memang tajam banget ya. Iya. Bahwa leader itu bisa di-create. Ya, diajarin tentang leadership dibikin sebuah challenge gitu. Betul. Kapan bikin lagi Bang Helmi? Kau lah. Yang ahli serahkan kepada yang ahli. Saya akan bantu. Iya. Termasuk PON Papua tidak boleh gagal, Billy. Harus itu. Saya akan bantu. Saya pengalaman membuat 2 PON, opening closing dan juga membantu kepanitiaan dan 1 kali SEA Games. Harus dibantu itu. Haruslah. Ini PON ini kan menunjukkan gempita daripada bangsa Indonesia membangun Papua toh jadi. Dan ini pertama kali di Papua. Tidak boleh gagal. Iya. Kemarin kita shock. Pak Wagub meninggal ya. Iya. Waduh, Pak Clement saya dekat sekali dengan beliau. Beliau merupakan pemimpin inspiratif yang bikin merubah banyak orang punya paradigma juga. Betul. Tapi di depan saya adalah seorang idola. Anak Papua pertama yang nembus Harvard. Puji Tuhan. Tos dulu dong. Puji Tuhan. Aduh. Billy, cerita bagaimana perasaanmu Billy mendapatkan pencapaian-pencapaian? Karena kau juga bukan berasal dari keluarga yang mampu toh? Bukan ya. Jadi saya dari kelompok underprivileged yang biasa di bawah kemiskinan. Lahir di Serui? Lahir di Serui, besar di sana, sekolah di sana, dan dalam kondisi yang memang di bawah garis kemiskinan. Jadi rumah tidak ada listrik. Rumah tidak ada listrik. Di Serui ya? Di Serui. Atap rumbia, pelepas sagu. Pelepas sagu. Jadi kalau belajar itu mengejar matahari. Artinya sebelum matahari terbenam. Begitu udah terbenam udah tidak bisa belajar. Gelap. Pakai pelita dan hidung hitam-hitam besoknya. Apa istilahnya tuh ya? Jelaga. Kalau bahasa Palembang tuh langas gitu. Kalau pagi-pagi di korek hidung gitu udah hitam semua ya. Hitam semuanya, iya, betul. Dan juga mau sampai mungkin waktu itu orang tua pikir tuh sampai SMP saja. SMA, udah bagus. Iya. Sudah bagus. Tapi puji Tuhan bisa ke ITB ya dengan beasiswa Otsus waktu itu. Ya bersyukur bisa dapat kesempatan. Ibu penjual kue. Sampai sekarang kue masih. Apa? Kue macam-macam, panada, iya goreng-goreng kayak pisang goreng. Bapak guru honor seumur hidup. Iya. Sampai sekarang. Enggak bisik ke Pak Presiden, Pak tolong angkat bapakku. Tidak, cuman pas saya berdiskusi dengan Pak Presiden terkait nasib guru honor, karena waktu itu setelah ditunjuk kan lumayan
netizen mulai apa ya berkomentar bahwa itu staf sus anak-anak muda itu kayaknya mereka tuh privilege semua. Mereka digaji mahal, mereka tidak memikirkan nasib guru honor. Oke. Ya, lalu saya mencoba berkomentar, saya bilang saya anak guru honor. Saya bukan dari kelompok privilege, sebenarnya saya anak guru honor. Ayah saya sampai sekarang nih sudah hampir 50 tahun mengajar tuh honor, guru honor. Dan berdiskusi sama Pak Jokowi, menurut saya nasib guru honor karena polemik netizen itu harus kita lakukan sesuatu untuk itu. Puji Tuhan tahun lalu Presiden mengeluarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 yaitu penyamaan gaji dan tunjangan guru honor PPK setara dengan PNS. Jadi itu saya pikir puji Tuhan merupakan pencapaian saya walaupun ayah saya tetap guru honor sampai sekarang, tapi gaji-gaji nasib para guru honorer itu terubahkan lebih baik begitu. Sebelum ada kebijakan dari Pak Presiden, kau kan bisa ngomong betapa kecilnya guru honor itu gajinya. Betul. Atau penghasilannya. Sangat kecil. Bapak saya itu 1 bulan 100.000. 1 bulan 100.000. 100.000. Kadang-kadang juga dibayar tuh rapel. Jadi 1 kali 6 bulan. Dan masih hidup ya? Masih hidup. Karena di Papua kan tanam apa langsung tumbuh subur. Jadi sayur-sayur di belakang rumah tanam, mama tanam ya kan. Kayak makanan cukup ya. Iya, tidak cukup begitu. Dengan sayur, dengan sagu saja toh. Tidak cukup ya. Ya nanti biaya-biaya seperti mau sekolah, mau beli baju itu akhirnya tidak ada sih gitu. Gila ya. Ujung tombak yang mendidik bangsa gitu, guru honor kan banyak sekali. Banyak sekali. Saya waktu jadi nyalon jadi bupati, saya bertemu dengan guru-guru honor. Ada gaji 75.000, 125.000. Ada yang dengan beras saja bayar. Iya, ada yang instan. Apalagi di Papua. Iya. Kemahalannya kebangetan menurut saya. Kemahalannya indeks kemahalan kan beda-beda. Papua itu Papua itu tinggi sekali. Tinggi sekali, iya. Makan di warteg saja katanya sampai 75.000. Bakso 20.000. Berapa? 20.000 satu mangkok bakso, iya. Jadi memang ya bagaimana ya. Tapi mungkin yang menjadi hal yang positif itu adalah orang-orang hidup dengan macam memenuhi tanam sendiri gitu. Jadi self sufficient. Self sufficient ya. Jadi ya kebun, berkebun ya begitu. Makanya minggu lalu pas kita luncurkan program petani milenial di Papua Barat itu sambutan meriah dari anak-anak Papua yang mendaftar itu sampai hampir mencapai angka ribuan petani milenial seperti itu. Jadi karena memang itu dekat dengan masyarakat Papua punya keseharian berkebun, ya bertani. Jadi selama lahan ada untuk tanam tidak masalah, kita makan dari lahan itu, gitu. Saya kemarin mengundang Neas, seorang penggiat literasi yang saya pikir Billy kenal baik. Wah, saya menangis ya, menangis melihat betapa perjuangan anak-anak Papua untuk menjadi pintar aja itu luar biasa sulitnya. Betul. Jadi kita bicara ketimpangan, kesenjangan itu masih sesuatu yang aktual. Pak Presiden sendiri memang mendorong percepatan pembangunan tersebut dan kita harus bekerja keras untuk itu karena instruksi jelas samakan kondisi di sana dengan di Jawa atau di pulau-pulau lain. Dan Pak Jokowi kan banyak yang menyamakan harga BBM. Iya. Wah, itu menurut saya sih luar biasa. Betul. Lalu tol laut segala macam. Dan sekarang membangun Trans Papua. Trans Papua, iya. Nah, khusus spesifik untuk pendidikan masih banyak pekerjaan rumah, PR besar. Kayak Neas mungkin sudah sampaikan bagaimana akses terhadap bahan pendidikan maupun buku itu saja orang harus berjalan berkilo-kilometer untuk di wilayah pegunungan. Betul. Ya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat adik-adik anak-anak Papua. Itu saya kaget. Iya, katanya ada yang sampai naik pohon hanya untuk mendapatkan sinyal untuk belajar gitu ya. Betul. Dan kalau dapat buku itu seperti dapat hadiah apa gitu. Betul. Saya kemarin sempat nyumbang, bukan untuk pamer ya, untuk mengirimkan beberapa materi. Ya, waktu itu dibelikan Quran untuk dibagi-bagikan di Wamena. Yang saya kaget Billy ongkos angkutnya sampai 6 juta atau 6,5 juta gitu. Jauh lebih tinggi daripada harga bahan bacaannya. Dari bahan bacaannya, betul. Ini persoalan saya pikir, bayangkan tuh. Betul, sepakat. Dan saya pikir begini, karena kondisi geomorfologi Papua yang begitu sulit. Saya tahu. Artinya pembangunan infrastruktur itu butuh triple effort untuk memastikan keterhubungannya. Salah satu solusi yang paling efektif melalui arahan transformasi digital. Betul. Kalau kita kemudian
perluas, masifkan konektivitas Tapi internet. dengan apa connectivity yang juga menjadi persoalan, iya kan? Itu juga persoalan. Saya waktu jadi Dirut TVRI, kita pernah kalau nggak salah meresmikan pemancar digital gitu. Iya, betul. Dengan waktu itu dinunukan satu lagi di mana gitu, ya, di salah satu tempat suku apa gitu. Tapi itu kan tidak cukup karena memang digital itu ya, tapi kan untuk apa geografis Papua, yang begitu luasnya itu hampir 3 kali lipat Pulau Jawa dan bergunung-gunung, hutan lebat. Ya betul. Jadi artinya memang harus serius, serius sekali untuk membangun Papua itu. Harus betul-betul karena kondisi geografis sulit sekali. Jauh, remote, ya kan. Tadi konektivitas juga terbatas. Belum lagi dengan ketimpangan karena kan ini lama tertinggal. Kemudian sekarang mau dikejar percepatannya. Artinya harus ada quantum leaps untuk bisa mengejar angka indeks pembangunan manusia yang Jakarta hampir 80. Kota Jakarta saya itu kalau di compare dengan kota-kota dunia dia masuk ke situ. Angka nasional sekitar 70-an. Papua 60-an. Jauh di bawah angka. Itu butuh quantum leaps. Ya, not business as usual. Jangan pakai approach yang lama lagi. Harus inovatif dan baru. Begitu. Ya, termasuk itu kita barang Mas Neas. Dulu kan Presiden pernah menginstruksikan agar untuk masalah biaya kirim gitu, ongkos kirim kan dibantu gitu ya oleh PT POS. Betul. Yang paling berwenang. Tapi sekarang itu sudah tidak jalan lagi. Betul. Itu yang menjadi tanda tanya besar juga. Dan mungkin habis podcast ini, terima kasih Kakak Helmi mengingatkan saya. Saya harus bicara dan menyampaikan ke Pak Presiden bahwa dulu kebijakan setiap tanggal 17 setiap bulannya untuk mengirimkan bahan ajar secara gratis ke beberapa titik itu pendekatan yang tepat, approach yang bagus. Dan kenapa tiba-tiba tidak ada, kita harus coba minta untuk itu ada lagi. Ya, karena kan itu salah satu fungsi dari BUMN seperti POS kan harus ada pelayanan publiknya ya. Mungkin ada juga public PSO ya, public service obligation-nya juga. Mungkin ada masalah akuntabilitas, tetapi tentunya itu harus kita perbaiki toh. Artinya peruntukan untuk A tapi dipakai untuk B mungkin ya. Nah, ini harus ya akuntabilitas. Billy, kau adalah stafsus. Stafsus milenial dan mewakilin Papua. Saya pikir ini adalah concern yang sangat-sangat harus kita pikirkan serius. Terima kasih. Dan anak-anak Papua saat ini, Neas itu satu dari ratusan penggerak anak-anak asli Papua. Penggiat literasi. Saya sebut nama-nama, ada Jenny Karai, Mei Osok, kemudian ada Simon Tabuni, lalu ada teman-teman yang bikin Dayu Rifanto dengan pergerakan buku untuk Papua. Ini ada ratusan anak-anak asli Papua, lalu ada Kakak Gobai. Lalu ada Kakak Agus Mahuse di Merauke. Mereka penggiat literasi dan mereka butuh support kita, pemerintah, untuk mereka menjadi mitra pembangunan. Mereka siap, mereka anak-anak SDM yang sudah hebat-hebat, siap ikut membangun. Sekarang bagaimana kita di sini, Jakarta, saya bilang kita karena juga termasuk, kalau dulu saya kan anak Papua yang di Papua, sekarang tiba-tiba tertarik termasuk, saya bilang kita, saya pakai kata ganti kita. Kita harus punya perspektif yang berbeda melihat Papua dan orang-orang Papua. Betul. Bahwa mereka itu adalah mitra pembangunan. Mereka bukan hanya orang-orang yang tidak mengerti apa-apa yang menjadi objek pembangunan. Mereka harus menjadi subjek. Anak-anak ini membuktikan. Kakak Helmi undang Neas, lihat kualitas Neas. Neas satu dari ratusan anak-anak yang lain. Saya mau dalam tanda petik men-challenge perspektif kita di pusat untuk melihat dan mempunyai cara pandang yang berbeda. Bahwa mereka harus menjadi mitra pembangunan. Tapi Billy bisa mengatakan ada 100 Neas di sana. Tapi ada ribuan orang, mungkin puluhan ribu anak-anak Papua yang butuh kesetaraan tentang pendidikan, betul? Betul. Masih butuh kesetaraan, masih butuh afirmatif. Jangan ratusan ribu ya? Betul, ratusan ribu. Tetapi 100 orang ini yang siap dijadikan oleh mitra pembangunan. Dukung mereka. Mereka yang akan menjadi pengubah. Kayak begitu. Tadi Kakak Helmi sentuh sedikit tentang PON. Saya berkali-kali mendorong narasi PON harus melibatkan putra daerah. Jangan harus kemudian mendatangkan budaya daerah begitu. Jangan mendatangkan brand dari luar dari Jakarta. Sempat ada, bukan luar aja. Kemarin bukan Jakarta aja, asing sempat mau masuk. Itu sangat saya sempat bicara. Saya bilang, masa untuk membuat PON saja kita perlu orang asing? Saya membuat PON 2 kali opening closing. Membuat SEA Games, tidak perlu orang-orang asing. Dan ini kesempatan. PON itu
berbiaya mahal supaya apa? Benefitnya bukan hanya meningkatkan prestasi olahraga, bukan, tetapi untuk pemberdayaan ekonomi. Betul. Iya, pemberdayaan masyarakat itu penting. UMKM, stimulasi, UMKM, semuanya. Rancangan acara, perilaku ekonomi kreatif, produk-produk lokal, budayawannya, senimannya itu yang harus beri tempat. Kalaupun orang di luar Papua datang itu hanya untuk mengurusin packaging, bagaimana membuatnya lebih bagus. Betul, iya. Jadi poinnya adalah bukan tentang mampu atau tidak mampu SDM Papua, mampu atau tidak mampu anak-anak Papua. Show-nya Kakak Helmi, show-nya siapa ini, Kick Andy kemarin, mereka memunculkan sosok-sosok tersebut sudah ada. Yang menjadi tantangan adalah seberapa maukah kita untuk inklusif enough melibatkan mereka dalam proses pembangunan itu. Berkali-kali saya selalu menyampaikan narasi ini dalam peran saya sebagai staf khusus. Saya selalu bilang SDM Papua sudah siap. Sudah siap. Mari kita gunakan dengan baik. Ayo. Mari kita. Itu. Saya kemarin Billy, ia diundang dalam dialog di sebuah clubhouse. Para diaspora di luar Indonesia. Dan mereka semua komit akan menyumbangkan buku, mengumpulkan dana untuk membeli buku untuk dibagikan. Saya bilang, that's not enough. Ya untuk apa kalau kalian kirim buku ke Jakarta? Anak Jakarta mungkin tidak perlu buku. Yang perlu buku tuh anak NTT, anak Papua, anak pedalaman Sulawesi, Maluku, Kalimantan, bahkan Aceh. Bahkan Aceh. Biaya logistiknya gila. Jangan sampai menjadi beban. Iya, betul. Barangnya numpuk tapi kita tidak bisa salurkan. Salah juga kita tidak amanah. Betul. Sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan semangat. Kita tidak harus menyalahkan semangat diaspora. Betul. Karena diaspora Indonesia dari pengalaman saya bertemu dengan mereka, saya mau bikin apa nih untuk Indonesia? Semangatnya sudah ada. Sekarang bagaimana mereka memahami konteks permasalahan ya? Karena mereka tidak paham. Tidak paham. Kaget dong. Wah, Mas Helmi, ke Wamena bisa 6 juta. Seperti itu, kayak gitu. Bahkan misalnya kemarin saya pengalaman di Aceh, dari Banda Aceh ke Melabu saja itu 6 jam perjalanan darat. Dan pasti mahal untuk mengangkut hal-hal seperti itu. Apalagi masih masuk ke kampungnya lagi. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu harus diselesaikan. Makanya prioritas pembangunan infrastruktur itu penting karena dia mengkoneksi, dia membuat murah transportasi, logistik. Dia bisa melakukan mobilisasi manusia lebih efektif sehingga tidak ada kekurangan guru, tidak ada kekurangan tenaga kesehatan. Masalah-masalah yang terjadi sekarang itu kuncinya di situ sebenarnya. Kau tahu, aku waktu nge-podcast Neas judulnya, Jangan Bakar Sekolah Dong. Wah, saya miris apa Billy. Di anak-anak Papua kekurangan kesempatan belajar, ruang sekolah yang seperti itu, guru kekurangan. Karena ada guru yang dibunuh gitu, ditembak gitu. Saya bilang, ini udah kelewatan gitu. Saya melihat konflik di berbagai negara di dunia. Mereka tuh sepakat. Tidak menghancurkan rumah sakit, tidak menghancurkan rumah ibadah, tidak menghancurkan sekolah. Jadi kalau ada orang menghancurkan sekolah, apapun alasannya, itu adalah orang yang tidak mau Papua maju. Apakah Billy setuju? Sangat sepakat. Jadi begini, kalau kita bicara Papua, berarti kita bicara manusia Papua. Betul. Orang asli Papua OAP, manusia Papua ya. Termasuk juga mungkin saudara-saudara dari Nusantara yang sudah hidup di sana. Masyarakat Papua ini punya hak sebagai manusia, hak asasi manusia untuk mengakses kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan akses-akses sektor ekonomi yang lain. Artinya menghancurkan sumber-sumber yang memenuhi kebutuhan dasar seorang manusia seperti pendidikan, kesehatan, makanan, ekonomi, itulah pelanggaran HAM sesungguhnya. Siapapun yang melakukan itu, maka dia melanggar hak penuh manusia Papua untuk memperoleh hak dasarnya. Seperti itu. Jadi dalam narasi-narasi yang saat ini coba saya dorong dan coba saya bangun adalah pembangunan yang disebut dengan Human Security Development Process. Artinya pembangunan berbasis manusia oleh manusia berdasarkan kebutuhan manusia. Termasuk pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Betul. Saya menangis kemarin. Guru ditembak, sekolah dibakar. Saya bilang di mana hati nuraninya? Apakah anak-anak mereka tidak perlu dididik? Kita harus terus mengadvokasi begitu, anti kekerasan, anti kehancuran seperti itu. Betapa pentingnya pendidikan. Billy ingat nggak cerita Kaisar Hirohito waktu Hiroshima, Nagasaki luluh lantak di bom atom? Apa kata Kaisar? Ada berapa guru yang masih hidup? Wah, itu meaningnya luar biasa. Gitu. Billy, tanpa pendidikan kau tidak akan bisa menjadi staf sus. Tidak mungkin, Setuju tidak? Setuju. Oleh sebab itu kita lihat bahwa anak-anak Papua yang saat ini berhasil
bukan hanya Papua, Indonesia. Saya lihat dengan didorong Grand Design Manajemen Talenta Nusantara, Manajemen Talenta Nasional, ada jutaan anak-anak Indonesia berbakat yang berhasil berubah hidupnya karena pendidikan. Kisah-kisah inspiratif seperti sahabat saya Imam Santoso, seorang anak dari pedalaman Jawa Timur, desa yang kampung sekali, bisa menjadi seorang metalurgis yang menjadi salah satu advisor untuk proyek-proyek strategis nasional, jadi dosen di ITB. Karena pendidikan, seorang Neas Wadimbo, seorang Simon Tabuni, pegiat yang kemarin dia meluncurkan program petani milenial di Provinsi Papua Barat. Dia pulang S2 dari Inggris bisa menggerakkan petani merubah hidup mereka karena pendidikan. Ya, artinya tadi saya tekankan dalam diskusi-diskusi terkait pembangunan di Papua, tolong kembali fokus kepada manusia. Pengembangan manusia kembali ke pendidikan. Mau tidak mau. Harus. Dan Pak Jokowi juga kan tahun ini kan tahun SDM ya kan? Betul. Pengembangan SDM. Periode kedua Presiden mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan setelah tahun pertama infrastruktur ya? Iya. Yang kedua adalah manusia. Yang menjadi tantangan, saya akan selalu objektif. Jadi saya tidak mau terlihat seperti hard campaign karena saya orang pemerintah, tapi saya akan selalu menjadi objektif dalam hal masukan yang saya sampaikan. Karena saya tidak ada kepentingan apapun dalam posisi saya sebagai penasihat Presiden. Saya mengatakan setelah sekolah terus apa Pak? Ya kayak gitu kan. Kita harus mengkapitalisasi mereka. Tadi balik lagi, anak-anak ini ribuan sudah sekolah, mereka siap kembali narasinya ikut membangun Indonesia dari tanah Papua. Itu narasinya jelas. Nah sekarang bagaimana kita mengakomodir mereka? Itu pekerjaan rumah kedua. Ya kan? Memberikan aksesibilitas pendidikan, 30% dana otsus untuk pendidikan, beasiswa afirmasi, ADEM, beasiswa BPSDM, LPDP kemarin meloncorkan dengan ada afirmasi sendiri. Setelah anak-anak ini sekolah, then what? Sebuah proses pendidikan itu bukan hanya sekolah saja, bukan hanya untuk dapat ijazah, bukan hanya untuk dapat S1. Setelah itu mereka kembali apa? Utilisasi. Jadi harus ada grand design, utilisasi untuk menggunakan mereka ikut membangun negara ini. Dan itu balik lagi ke poin saya tadi, seberapa willingness-nya kah kita di pusat untuk menganggap mereka adalah mitra sejajar untuk ikut membangun. Karena SDM Papua itu sudah mantap, sudah siap gitu. Kita punya PR besar ya untuk membangun SDM. Nah, dengan manajemen talenta nasional, saya dorong subsetnya itu manajemen talenta Papua. Sebuah subset data untuk mengumpulkan data-data manusia-manusia Papua yang sudah sekolah, terdidik, agar mereka bisa menjadi change maker. Butuh neas-neas yang lain, yang akan merubah, menciptakan, mengcopy neas-neas yang lain, Billy yang lain, Simon yang lain. Manajemen talenta Papua ini akan menginkorporasi data dari anak-anak Papua yang sudah sekolah tadi, sudah kembali, sudah siap membangun. Negara mengutilisasi data ini, mengutilisasi orang-orang ini untuk di-deploy ke program-program pembangunan strategis. Sehingga narasi ikut membangun Indonesia dari tanah Papua itu akan muncul. Jadi narasinya ikut membangun Indonesia, mainannya nasional. Begitu. Billy, kembali ke waktu kecil, apa yang membuat kau jadi berbeda betul ya? Bisa menembus ITB, kemudian bisa kuliah menjadi mahasiswa terbaik dari ANU, Australian National University, dan kemudian nembus Oxford, kemudian diterima di Harvard. Wow, alhamdulillah. What make you different? Mungkin bapak saya itu seorang guru tadi, guru honor 40 tahun. Jadi tadi seperti cerita Hiroshima kan, guru itu esensial. Termasuk menurut saya anak-anak Indonesia yang punya orang tua guru itu privilege. Walaupun kita tidak kaya, kita miskin tapi punya orang tua guru, itu sebuah privilege untuk kita. Kenapa? Bapak saya mewajibkan saya untuk baca buku. Mengarahkan saya untuk sekolah yang nomor 1. Boleh lapar tapi tidak boleh bolos sekolah. Boleh tidak makan hari itu tapi jangan sampai tidak pergi sekolah. Kayak begitu. Jadi dia mewajibkan saya untuk baca buku. Satu ketika saya karena saya dulu cari makan sambil jual kue. Jual kue. Bantu mama. Bantu mama ya. Dari saya bawa kue juga ke sekolah. Tempat saya untuk jualan itu adalah perpustakaan. Karena itu orang lalu lalang, karena dia di siku-siku. Siku-siku, jadi bukan orang pergi baca, perpustakaan kosong. Tapi orang lalu lalang di situ. Jadi karena itu siku-siku sekolah. Saya duduk di situ, menjajakan kue, saya ambil buku, itu kisah tentang Soekarno. Oh iya? Saya baca kisah tentang Soekarno, Presiden Presiden Soekarno. Di bawah bendera revolusi? Saya tidak tahu judulnya apa, tapi ada yang menulis tentang Soekarno. Jadi buku sederhana, buku untuk anak-anak sebenarnya. Kayak siapa itu Soekarno, kayak begitu. Terus? Jadi bukan tulisan Soekarno, bukan, tapi siapa itu Soekarno. Saya baca tentang Soekarno, dia seorang insinyur, itu saya baru mengerti, oh ada profesi yang namanya insinyur. Terus sekolah di Bandung, Hoge School Teknische Bandung. ITB? Ya, jadi saya belajar itu dari SMP. Dalam ketiadaan internet, dalam ketiadaan listrik, buku membawa angan-angan dan hayalan saya tentang Soekarno.
tentang saya punya idola baru namanya Soekarno. Makanya waktu interview Next Leader kan ditanya, saya jawabnya Soekarno. Iya, itu yang bikin Soekarno yang bikin saya bermimpi harus pergi sekolah sampai ke Bandung. Orang tua saya bilang, Bapak tidak punya uang, SMA saja mungkin tidak punya uang. Saya bilang, saya akan cari. Saya akan cari uang itu sendiri. Dan memang betul, saya ke Bandung, saya cari uang sendiri. Jadi ke Bandung itu belum diterima? Belum diterima. Masih diterima. tes. Masih tes? Iya. Oke, udah ke Bandung? Iya, sudah ke Bandung. Ikut tes, lulus. Saya angkat telepon, saya bilang, Bapak saya lulus masuk nih di kampus. Dari yang SMP saya baca kisah tentang Soekarno. Sekarang tercapai. Terus Bapak bilang, di sekolahnya Soekarno? Di sekolah Soekarno. Yeah. Dan menjadi insinyur. Saya ingin menjadi insinyur. Bapak bilang, kok nanti kita bayar uang sekolah bagaimana? Tidak ada uang. Saya bilang, saya cari Bapak. Kayak begitu. Akhirnya, sebelum saya dapat beasiswa, waktu itu beasiswa Otsus di tahun kedua, tahun pertama itu saya cari uang sendiri. Jual kue juga? Jual kue juga. Kembali lagi skill yang dia. Ngambil kue dari mana? Bukan mama lagi yang bikin? Bukan, saya ambil dari Jalan Raja Wali. Raja Wali? Jadi, ini terbukalah rahasia bisnis saya. Di Raja Wali itu mereka jual kue murah sekali. Oke. Saya ambil, terus saya kasih margin tinggi. Jadi memang itu saya belajar skill bisnis dari mama. Jadi mama itu selalu bilang lokasi dan waktu berjualan. Luar biasa. Tadi lokasi kan sudut-sudut perpustakaan. Dan waktu. Jadi akhirnya waktunya itu adalah jam-jam begini nih. Jam-jam sekarang kita lagi podcast jam kritis kan. Ini pasti lapar. Mulai lapar ya. Saya kasih keluar kue di kelas. Di kelas? Di kelas ya. Saya bawa kotak ke dalam kelas. Saya kasih keluar kue. Orang ambil. Setelah itu baru saya tagih. 5.000. Tidak malu? Malu awal-awal, tapi ya bagaimana daripada lapar, mendingan hilangkan rasa malu. Ada yang ngebully, ada yang mencibir? Ya, bully sudah saya alami. Jadi kemarin topik-topik rasisme, bully itu saya sudah alami semuanya. Selama saya udah kenyang ya, Billy? Sudah kenyang, ya. Sudah kenyang. Jadi dibully ya kayak macam karena rambut kribo kan, itu ada foto siapa tahu ini di podcast bisa ditunjukkan. Rambut besar, keriting, kribo, jadi kayak ya. Karena nggak punya uang untuk potong rambut juga? Iya. Terus kayak kribo, keriting atau gitu-gitu seperti itu. Atau cewek ada yang mau nggak? Ada yang naksir nggak? Tidak ada lah. Tentu saja tidak ada. Cewek-cewek kan realistis. Dapat apa dari anak punya orang jual kue begini? Sekarang banyak yang menyesal ya? Mungkin. Tertahu juga. Oke. Terus. Jadi dibully sudah alami, tapi saya pelajari satu hal ternyata buktikan dengan prestasi. Ya. Jadi jangan lawan balas dengan bully, prestasi. Ya balas dengan prestasi. Jangan lawan dengan kemarahan. Kemarahan dan apalagi kemarahan, fisik ya. Iya, betul. Nanti akan tidak ada ujungnya. Jadi akhirnya lawan dengan prestasi. Seperti itu. Jadi tetap akhirnya tercapai, saya bisa jadi insinyur, lulus dari perminyakan? Iya, pertambangan. Ya. Pertambangan? Iya. Wow. Terus kenapa ngambil pertambangan? Karena mau kerja di Freeport? Iya, waktu itu pola pikir sesederhana itu. Kayaknya ini kerja di tambang emas saja. Tambang emas. Iya, pola pikir sesederhana gajinya itu. Gajinya tinggi. Tapi ternyata saya diterima di perusahaan lain. BP? Iya. British Petroleum? British Petroleum, perusahaan minyak. Dan saya balik ekonomi orang tua tuh. Gajinya tinggi saya dengar ya? Iya, gajinya. Ditempatkan di mana kok di BP? Di beberapa tempat memang, sempat di Jakarta, sempat di Papua, sempat di beberapa kali keluar juga. Keluar negeri ya. Jadi itulah titik saya membalikan ekonomi orang tua. Turn around. Tapi kembali, kita butuh neas-neas yang lain. Kita butuh Simon Tabuni yang lain. Kita butuh cerita dong, yang lain. Billy, gaji pertamamu kok apakan? Saya kasih semua ke orang tua. Bulan pertama. Siapa? Ke mama? Mama. Orang tua kaget, ini kok udah curi uang dari mana? Karena itu sudah nazar, saya kasih ke orang tua, ini kenapa banyak sekali? Gitu kan. Dia buang uang 1.000 yang jual kuenya kan. Ini kau curi uang dari mana? Banyak jadi, sekali. Orang tuamu pun curiga dengan kau ya? Curiga ya. Karena bayangan mereka kan kerja tuh gaji segitu-segitu toh. Kalau kerja pulang di sana kan. Jadi kalau segini banyak itu dari mana uangnya gitu. Jadi saya kasih semua ke mama. Habis itu baru ke Australia? Habis itu baru saya ke Australia, sekolah S2. Dengan beasiswa dari pemerintah Australia. The best student? Puji Tuhan lulus dengan the best student. Tapi ini Kakak Helmi, maksudnya begini, saya tidak ingin bilang saya pintar ya. Karena saya punya IP semester 1 dari ITB itu 1,5. 1,5? Dari 4, hampir drop out. Saya lulus dari ITB pas-pasan, 2,8 IP-nya. Saya di Australia terpilih jadi mahasiswa terbaik. Ya memang nilai saya juga bagus ya maksudnya. Tapi bukan itu satu-satunya faktornya. Mereka melihat dampak. Jadi mereka memilih impact ya. Mereka memilih impact mahasiswa terbaik. Itu saya terpilih sebagai top 5 waktu itu di wawancara akhir. Yang membuat saya menang itu karena saya menginisiasi camp, Indigenous Camp. Sebuah camp
untuk anak-anak aborigin. Agar kita semangati mereka untuk mereka ke tertiary education. Mereka belajar banyak ya, bagaimana mentreatment penduduk asli ya. Betul. Jadi akhirnya saya mendirikan Indigenous Camp bersama dengan teman-teman aborigin dan Pacific Islander yang lain. Dan karena mereka tuh tidak percaya mungkin intervensi yang kalau orang bule yang datang, ini mereka tidak percaya. Jadi mereka percaya kita yang kulit coklat. Kulit coklat, apalagi sama-sama kritik kritik, sampai mereka tanya saya suku mana, saya bilang saya bukan aborigin. Kan Melanesia atau Polinesia? Melanesia ya? Mereka hitungannya mereka Australasian. Australasian, iya. Masuk perempuan Melanesian. Satu garis lah dengan Papua. Iya. Saya banyak belajar ini dari dubes yang saya kenal dari kecil itu, Tante Uya. Iya, seperti akrab namanya ya. Karena dia sekarang membawahi negara-negara Pasifik dan lobbynya luar biasa. Bagaimana melobi negara-negara kecil itu agar tidak mengganggu Papua gitu, karena kita punya kedaulatan sendiri gitu. Saya apresiasi gerak-gerik dari dan karya dari Pak Tonto Yahya. Dua kali beliau jadi pembicara di movement kita untuk menciptakan entrepreneur muda Papua. Betul. Beliau hadir bicara, sangat concern beliau. Iya, sangat concern, dan beliau kasih tantangan ke pelaku usaha UMKM Papua, khususnya yang bidang pertanian. Dia bilang New Zealand yang jaraknya lebih timur dan lebih jauh saja bisa jadi eksporter. Anak-anak Papua harus bisa. Harus bisa. Itu pesan dari dengan tanah yang jauh lebih subur lah dan lebih luas. Saya kemarin waktu ke sana dia cerita bahwa dia sering berkumpul dengan anak-anak Papua yang sekarang sekolah kuliah di Selandia Baru. Iya, itu saya apresiasi karena memang apa yang dilakukan oleh Pak Tanto Yahya itu harus diikuti oleh menurut saya pemimpin-pemimpin yang lain. Kenapa? Karena anak-anak ini tuh sebenarnya uang masuk beasiswa sudah oke. SPP langsung ke sekolah. Ya, uang makan ada, tempat tinggal ada. Tapi satu yang kurang adalah mentoring, motivasi, coaching. Itu yang masih missing. Setuju saya. Yang ini yang selalu saya ingatkan ke program-program afirmasi, beasiswa, coaching, mentoring. Saya di STAN. Saya alumni STAN, saya pernah jadi widya suara. Dulu STAN membuka juga khusus untuk anak-anak Papua, supaya mengejar masalah literasi keuangan. Betul. Waduh, itu kan semua tinggal sekolah saja. Semua sudah ditanggung, dapat gaji bahkan. Betapa sulitnya gitu. Betul. Ya mungkin ini masalah motivasi. Bukan masalah otak toh. Otak manusia sama saja. Ini masalah motivasi. Rasa percaya diri. Percaya diri. Tadi saya cerita tentang saya harus berjualan kue, rambut keriting, kulit hitam, muka berminyak, tidak ada harapan hidup ya kan. Akhirnya ada fenomena inferiority complex. Jadi terkadang kita jadi percaya bahwa sampai akhirnya saya percaya bahwa kayaknya saya memang tercipta lebih rendah dari teman-teman Jakarta, dari teman-teman Bandung begitu. Jadi saya sendiri yang percaya akan hal itu. Nah, oleh sebab itu coaching, mentoring tadi Kakak Tanto Yahya mengumpulkan mereka itu dengan semangat-semangat yang diberikan selalu diulang-ulang bahwa kamu itu tercipta sama-sama anak Nusantara. Ya, sama-sama punya hak dan peran yang sama. Ayo, itu yang kita harus lakukan, Billy. Harus, ya. Saya dengan senang sekali membantu. Saya sangat terbuka untuk pengembangan apalagi Papua. I love Papua. Walaupun saya baru sekali ke Papua. Waktu meresmikan TVRI saya dengar ya. Bukan meresmikan, saya menginisiasi menandatangani MOU untuk pembuatan Papua Barat. Saat TVRI Papua Barat. Yang kemudian diresmikan Presiden waktu saya sudah tidak ada. Oke, kita kembali. Abis itu ke Oxford. Oxford. Wow, itu mah sekolah tidak gampang dimasukin. Betul, ya. Jadi sebenarnya kenapa saya sekolah di sekolah-sekolah yang bagus itu bukan untuk gaya-gayaan Kakak Helmi. Jadi saya bisa menginspirasi anak-anak. Nanti bahwa kita tuh sebenarnya bisa masuk ke Oxford. Nggak ada yang tidak mungkin. Kirain tidak mungkin kayak begitu. Dan ini beasiswa LPDP. Beasiswa dari perusahaan teman saya di sini, Lehman Group. Nanti Harvard baru LPDP. Iya, sekarang Harvard ongoing. Jadi sekarang ongoing master untuk menuju ke doktor. Masternya ini dibayar oleh Tanoto Foundation. Baru nanti dokternya itu sudah diterima di LPDP. Iya. Yang Oxford itu dari Lehman Company. Jadi Billy, terang kepada saya, apakah beasiswa itu didapatkan karena kualitas bilinya yang luar biasa atau karena kau orang Papua? Nah, ini yang terkadang saya juga tadi inferiority complex ya. Inferiority complex itu karena sebuah narasi yang didengung-dengungkan oleh publik membuat kita jadi percaya bahwa sebuah ketidakbenaran itu adalah kebenaran. Dalam hal ini saya sempat percaya bahwa saya tidak mampu dan bahwa saya dapat beasiswa di ITB itu hanya karena saya orang Papua. Sampai ada yang pernah mengucapkan bahasa, kamu masuk ke Oxford itu ada jalur khusus Papua ya? Ada yang mengucapkan... Ada orang dalam ya? Iya. Kalau ada orang dalam, mendingan saya kuliah jurusan orang dalam saja kan. Bisa.
S1 orang dalam ya. Kita begitu sekarang, yang penting ada orang dalam gitu. Terus. Jadi saya jadi percaya bahwa mungkin begitu, dan ini yang terjadi di benak anak-anak Indonesia semuanya, yang dari daerah-daerah pedalaman. Mereka ketika ke kota, mereka dapat sesuatu dan dibilang kamu karena ada jalur khusus ya, kamu karena kita percaya karena kau Papua ya, iya. Karena orang simpati. Jadi ketika Bung Helmi tanya begini, saya langsung ya sempatin klarifikasi dong. Iya, saya percaya bahwa saya bekerja keras sekali. Saya, Nias, teman-teman yang lain, kita bekerja sangat keras sekali, dan mungkin ada banyak hal-hal starting point kita berbeda. Kayak saya harus belajar tanpa listrik dan internet, begitu kan. Dan ketika ada produk-produk beasiswa afirmasi seperti LPDP afirmasi yang memberikan dalam tanda petik bukan special treatment, dalam tanda petik mengakomodir anak-anak Papua, harusnya kita tidak melihat itu sebagai special treatment. Harusnya kita memahami starting point berbeda. Untuk membuat anak bangsa ini sejajar, ada treatment tertentu untuk starting point yang berbeda. Jadi saya bisa bilang bahwa betul ada privilege saya sebagai anak Papua yang membuat saya diperhatikan lebih. Saya akui, saya tidak mau menyangkal itu. Tetapi saya meminta tolong juga untuk menghargai kerja keras kami. Dengan kekurangan kami, dengan keterbatasan kami kerja keras untuk bisa mengejar teman-teman yang sudah jauh di lebih dan depan. Untuk lulus mungkin masuk gampang ya. Tapi untuk lulus dari sekolah-sekolah hebat itu tidak gampang, betul gitu ya. Sebenarnya tidak ada, kalau untuk masuk ke Harvard dan Oxford tidak ada special treatment karena anak Papua, tidak ada. Tapi beasiswanya. Iya, beasiswanya memang beasiswanya nih. Beasiswanya oke, diakui lebih. Tapi untuk nembus Harvard, untuk nembus Oxford tidak ada. Mereka tidak melihat. Nggak ada orang dalam. Tidak ada. Di Harvard ada orang dalam. Siapa tahu ada kan? Siapa tahu ada. Ternyata ada profesor Papua juga. Kalau itu ada, Bung Helmi bisa bikin bisnis baru. Ya, masuk Harvard jadi orang dalam. Oke. Iya, jadi tidak ada. Tapi saya meminta kepada pendengar podcast hari ini bahwa affirmative is needed. Is needed. Tapi jangan mendiskriminasi anak-anak Indonesia yang mendapatkan afirmasi. Karena mereka butuh itu karena starting point-nya berbeda. It's clear. Iya. Lulus Oxford bukan karena orang dalam. Itu bukan. Masuk Harvard bukan juga karena orang dalam. Bukan karena orang dalam juga. Itu kita paham itu, tapi orang sana ya mana paham lah ya. Mana paham. Dan Amerika sangat objektif. Tetapi mereka penasaran dari daerah asal saya. Ketika saya bercerita tentang bagaimana Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai provinsi termiskin di Indonesia, itu mereka cukup tertarik. Bagaimana, coba ceritakan, tell us more gitu. Seperti itu. Mereka ada bilang, orang Indonesia ada yang berkulit hitam juga ya? Iya. Kalau Neas itu sering disangka African American. Saya sering disangka Costa Rican. Iya. Karena kok agak-agak kayak ada Hispanic-Hispanicnya di gitu. Iya, jadi dan disitulah waktunya kita memperkenalkan bahwa Indonesia itu bukan hanya beragam suku. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang Indonesia. Kita bukan hanya beragam suku, kita beragam ras. It's amazing. Iya. Kadang-kadang kita bilang, misalnya, baper banget nih diejek-ejek hitam dan keriting, padahal suku saya pun sering diejek. Ini agak berbeda nih, agak sensitif sekali. Kita di Indonesia ini multiple ras. Kita harus admit itu. Ya, itu keberagaman itu. Tadi malam saya menjadi juri kehormatan di lomba kreasi musik. Kemenparekraf. Ya, anak komunitas. Bersama Sandi Uno. Dan salah satu finalisnya itu Cendrawasih Tim. Mereka bikin apa? Dari Papua. Wah, lagunya Neas, nangis saya. Jadi melantunkan bahwa tolong hargai perbedaan. Bahwa kita itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Mereka menyebut berkali-kali, masalah keberagaman kita satu. Kita nangis. Saya bilang lagu-lagu beginilah yang kita butuhkan gitu. Narasi saya mengucapkan berterima kasih. Karena lagu itu kan sangat bisa mengajak orang ya. Betul. Iya, baik mengajak orang untuk melo, meresapin sakit hati maupun mengajak persatuan gitu. Betul. Berhentilah gitu. Jadi ada upaya-upaya untuk membuat kita berbeda. Apalagi campur tangan dari luar negeri. Ngapain? Betul. Ini kan urusan kita sendiri-sendiri. Itu saya sangat apresiasi sekali bahwa pemerintah menstimulasi event-event seperti itu. Jadi bagaimana pesan damai, lewat karya seni dan juga dan itu komunitas. Tadi malam dari Nias. Wow, luar biasa juga.
Yang pemenangnya justru dari Jember, keren banget. Mereka bikin apa yang dari Jember? Jember itu saya bilang kita memang harus berterima kasih. Mereka membuat mata dunia terbelalak melalui karnival ya. Lengkap betul, teatral, kostum, lagunya mengcombine antara Jawa dan Madura, etnik, luar biasa. Nih kembali, abis dari kau kuliah dari Oxford, kau berbisnis? Saya ya memutuskan untuk berbisnis karena saya pikir saya harus memberikan pekerjaan kepada orang-orang Papua yang lain. Bisnis apa sih? Berbisnis. Bisnis apa? Pertama saya mendirikan dengan teman-teman namanya Kitong Bisa Enterprise. Kita membuat produk-produk. Kitong Bisa Enterprise. Kitong Bisa? Kita bisa artinya? Iya, artinya bisa. Jadi awalnya saya mendirikan yayasan dulu. Yayasan Kitong Bisa untuk memberikan pendidikan yang inklusif. Lalu kemudian saya pikir saya juga harus punya unit bisnis untuk menyokong kegiatan yayasan dan memberikan pekerjaan. Jadi saya dengan teman-teman, Koirun, namanya Bintang, Iwan, kita bikin Kitong Bisa Enterprise, yang membuat produk yang dijual. Setelah itu berkembang menjadi beberapa unit-unit usaha yang lain. Nah, 20% dari profit perusahaan-perusahaan ini menyokong kegiatan yayasan. Lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan minyak. Karena saya pikir kalau saya saja, gaji saya besar, saya dan keluarga saya saja yang bahagia. Tapi saya butuh membantu lebih banyak orang lagi. Yang membuat saya mengundurkan diri. Dan fokus di yayasan ini dan usaha ini. Pada saat dipanggil untuk jadi staf sus, kok kira prank ya? Iya, saya sempat disangka prank karena main-main. Siapa yang menelpon? Waktu itu Pak Pratik. Pak Pratik? Iya, Pak Pratik. Terus disuruh kembali karena saya tanya ada penugasan apa, Pak Pratik tidak terlalu memberikan. Kau udah punya telepon Pak Pratik sebelumnya? Sudah berdiskusi dengan Pak Pratik sebelumnya beberapa kali. Kayak gitu. Jadi setelah itu yang memanggil kembali itu bukan Pak Pratik, staff ya. Staff untuk segera kembali untuk ya itu saya kira ini kayak semacam apa ya, macam sesuatu yang tidak nyata begitu. Karena memang di luar dari skenario hidup saya. Skenario hidup saya itu 2019 saya sekolah dokter supaya bisa mengajar. Harusnya sudah mulai dokter. Jadi di luar dari skenario. Dan akhirnya kembali. Waktu ditelepon kau di mana? Di Inggris. Di awal lagi di Inggris ya? Iya, baru mendarat. Makanya yang ada kau pamit tidak meneruskan perjalanan itu ya? Betul, ke Dubes Inggris. Betul, iya pamit. Minta maaf. Saya harus kembali minta maaf karena tampaknya ada tugas negara yang saya juga belum tahu apa. Secara spesifik begitu. Ternyata akhirnya dipilih jadi salah satu dari staf sus milenial presiden. Betul, dan the story goes. The story goes. Ya, mulai dari high expectation and then hidup yang di-scrutinize oleh publik. Lalu macam-macam saya termasuk dikritik ya. Dikritik ya. Saya 1 tahun ini membuat saya belajar banyak sekali. What do you learn dari termasuk apa Billy pun dikritik melakukan sesuatu yang menurut publik nggak boleh begitu dong sebagai staf sus. Niat baik saja untuk membuat perubahan tidak cukup. Tidak cukup. Caranya pun harus benar. Caranya harus benar dan harus wisdom. Kebijaksanaan. Anak-anak muda Indonesia termasuk saya, generasi Y, generasi Z, kita boleh merasa paling pintar sedunia. Tapi kebijaksanaan tidak bisa dipelajari secara digital. Betul. Itu betul proses. Orang berbuat salah sih keliru biasa. Iya. Apalagi anak-anak muda. Betul. Saya pelajari. Yang tua aja banyak salah. Betul ya? Iya. Jadi kebijaksanaan itu ternyata tidak bisa di short crashing. Kita harus belajar. Makanya Next Leader bikin lagi lah. Kakak Helmi, karena disitulah kita mentoring tentang kebijaksanaan dari orang yang lebih senior. Betul. Kita bisa belajar kepemimpinan apa itu digital, tapi wisdom. Ilmu apapun bisa dipelajari dari siapapun termasuk anak muda. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang saya tahu harusnya begini. Masalah kepatutan, masalah wisdom. Wisdom, iya. Billy lah yang bikin. Saya pasti akan support. Iya. Bayangkan Next Leader dari 34 provinsi, dari Aceh, ketemu dengan dari Sulawesi Tenggara, ya kan? Dari saling belajar. Kalau yang putri-putri kan sudah banyak. Masa putri-putri aja? Itu kan fisik. Fisik ya. Kita butuh lebih kepada mindset. Ya? Apa jiwa kebangsaan. Saya pikir keren tuh. Keren, iya. Inisiasi kayaknya oke. Ngomong dong ke istana. Siap kita diskusi dengan. Saya punya media sekarang. Ya kita teman-teman siap support. Kan bukti hasil nih. Puji Tuhan. Next Leader itu yang dulu tidak terlalu sukses saja hasilnya luar biasa. Sukses itu. Di alumninya ya. Di alumninya. Dulu luar biasa. Luar biasa. Oke Billy, senang sekali saya bisa ini.
Iya. Saya sebenarnya kepengen mendengar suara Billy, katanya dulu penyanyi kafe juga ya. Dulu cari-cari makan ya. Cari-cari makan. Cari-cari makan nyanyi di ngamen dulu. Ngamen. Ngamen terus ada yang dengar kayak bagus baru ditarik ke kafe. Di Bandung? Bandung ya. Lagu apa kau? Apa ya waktu itu lagu-lagu 90-an lah. Lagu apa? Lagu 90-an, lagu zaman-zaman dulu apa ya, Bex? Kahitna. Ya Kahitna kalau Indonesia, Kahitna, terus si Glenn Fredly. Oh, Glenn Fredly. Iya. Kakak Glenn. Kakak Glenn. Dia lagunya lagi booming kan. Lagi booming. Lagu apa gitu. coba? Orang kan nggak pernah dengar apa Billy memberasar menyanyi. Itu sudah terkubur. Sudah terkubur. Dengan gagalnya saya Indonesian Idol waktu itu karena lupa lirik di TV nasional, terkubur sudah mimpi-mimpi. Ada salibnya di atas. Rest in peace penyanyi. Walau suaramu bagus ya. Iya. Apa ya lagu Glenn dulu yang apa ya? Apa ya? Lagu Glenn Cinta Putih? Oh, Kasih Putih ya? Kasih ya. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Kalau aku sih yes. Helmi Yahya Idol. Helmi Yahya. Luar biasa Billy. Iya. Ya. Senang sekali bila Billy melahirkan sebuah positive vibes. Iya. Ya, apa yang terjadi kepada kehidupan Billy, saya berharap ini satu journey pembelajaran ya. Iya. Kalau teman-teman jangan iri melihat Billy, ya karena perjalanan panjang, pernah ikut Next Leader, nembus ITB, nembus ENU, nembus Oxford, nembus Harvard, bekerja di perusahaan besar namanya British Petroleum, membuat perusahaan ya Kitong bisa ya. KBLC ada juga ya, iya, Kitong bisa Learning Center, ya. Ya punya mimpi besar ya untuk memajukan Indonesia khususnya Papua. Sekarang menjadi staf sus. Kita banyak Billy ya dengan usiamu yang masih kepala 3A ya kita banyak. Tadi Next Leader saya pikir kenapa tidak kita lakukan? Harus ya kita follow up. Ya. Dan saya berharap anak-anak Indonesia kita bisa berkolaborasi, bersinergi. Mungkin kita bukannya saling menjatuhkan atau saling iri, malah kita berkolaborasi untuk membangun negara ini. Negara ini akan menjadi negara maju. Betul. 1 dari 5 negara terkuat di dunia menurut prediksi. Itu ada di tangan kita anak-anak muda Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, Indonesia milik kita sama-sama. 2045 itu 2050 katanya kita akan menjadi top 5. Ya mungkin generasi saya sudah tidak ada ya, tapi Billy lah. We started from now, makanya jangan banyak bertikai. Kalau bertikai nanti nggak sampai itu. Tidak selesai-selesai ya, pertikaian tidak selesai-selesai. Perbedaan pendapat boleh, mari kita tidak harus dengan gontok-gontokan, tidak harus dengan bicara kasar, betul. Apalagi hate speech. Ya, tidak harus saling menjatuhkan. Ya. Maki-makian di online tuh juga ya. Seperti itu kayaknya harus butuh ya transformasi mindset tadi juga mentalitas juga keinginan untuk apa ya? Berempati mungkin. Berempati betul. Berempati supaya bisa tercapai lah. Come on Billy. Jangan pernah pergi ya. Terima kasih untuk Indonesia. Yes. Yang kita cintai. Ya, kita butuh Billy-Billy yang lain juga. Terima kasih Kakak Helmi undangannya ke sini ya. Sukses satu terus kehormatan untuk saya. Sukses terus untuk Helmi Yahya bicara ya. Salam untuk Pak Jokowi. Disampaikan ya. Baik. Terima kasih. Itulah podcast saya luar biasa untuk anak-anak muda. Nothing is impossible. Ya, jadi Billy bicara tentang starting point. Untuk anak-anak dari Papua itu starting point mereka itu udah di bawah dari level nasional. Tapi mereka mengejar asal diberi kesempatan ya. Jadi bagaimanapun kita ya ada Papua adalah kita. Papua adalah Indonesia ya. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.